Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan terakhir kemarin itu iman kepada Rasul. Sekarang iman kepada hari akhir. Namun sebelum itu saya ingin memberi pendahuluan tentang bulan Sya'ban, karena kita ini menjelang puasa ya. Menjelang puasa itu kan kita harus siap-siap baik fisik maupun mental. Bulan Sya'ban itu sebelum datangnya Islam itu sudah ada. Jadi Nabi Muhammad membiarkan sampai datangnya Islam tetap berlaku bulan Sya'ban. Kebiasaan bangsa Arab, puncaknya panas itu adalah Ramadan. Makanya disebut Ramadan itu dari kata ar-ramdu, itu artinya panas menyengat. Maka sebulan sebelumnya, yakni Sya'ban, itu mereka menyiapkan diri. Apa yang disiapkan? Air. Karena ketika panas menyengat itu sulit mencari sumber air. Jadi Sya'ban itu dari kata sya'bun, jamaknya syu'ub. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Arti kata sya'bun itu memencar ya. Jadi kelompok pembentukan, kira-kira bahasa sekarang itu satgas lah kira-kira begitu. Jadi di setiap kelurahan itu berapa orang, 10 orang, tiap RW berapa orang, itu dibentuk mulai bulan Sya'ban itu. Mereka diperintahkan untuk dilepas berpencar sambil membawa wadah itu ya. Meskipun Arab Saudi itu gersang seperti itu, tapi bukan berarti tidak ada lembah. Banyak juga lembah-lembah yang berisi air-air. Jadi mereka membawa wadah dengan unta, di kanan kirinya itu ada wadahnya itu namanya girbah. Jadi mereka menyebar kemana-mana ke tempat-tempat yang diperkirakan masih ada sumber air, untuk dikumpulkan, dibawa pulang dan disimpan. Jagani ketika Ramadan tiba itu mereka tidak kesulitan air lagi. Jadi bahkan sampai jauh mencari tempat-tempat air itu. Ada yang sampai ke Taif. Taif itu dari Mekah kira-kira 80 kilo. Barangkali ada yang sudah umrah atau haji, ziarah ke Taif. Nah di situ itu kira-kira kalau di sini seperti di Malang itu dataran tinggi tapi banyak hijaunya, banyak sumber airnya. Jadi itu sehingga mereka kembali pulang itu membawa air yang cukup kemudian ditampung di tempat tertentu. Nah sehingga mereka siap ketika datang Ramadan itu mereka tidak kesulitan air. Bagi kita, apalagi warga Surabaya, tidak perlu mencari air, karena air sudah banyak.
Tapi ini dimaknai, dikontekskan, kontekstualisasi. Hampir semua mufassir menyatakan bahwa Sya'ban itu ya persiapan fisik dan mental kita gitu. Bukan persiapan cari air, tidak, tapi ya fisik dan mental kita. Jadi jangan sampai menjelang datangnya Ramadan itu kemudian dengan hati yang susah mengeluh, wah poso maneh. Jadi tidak seperti itu, tapi sebaliknya alhamdulillah sebentar lagi akan datang tamu kita puasa lah gitu. Ada yang salah niat, aku tak poso rek, hitung-hitung ngirit blonjo. Itu juga salah itu. Jadi kalau perlu budget itu ditambah supaya makanannya lebih bergizi, lebih kuat beribadah dan macam-macam itu. Nah, ar-ramdu summiya ar-ramdu, kata Rasulullah SAW, riwayat dari Anas bin Malik. Itu innama summiya hadha syahr ar-Ramadan li'annahu ar-ramdu. Ar-ramdu itu panas secara spiritual. Nah, itu. Panas secara spiritual yang mampu menghapus dosa orang-orang yang berpuasa. Jadi bukan lagi panas menyengat yang sulit air, tidak. Tapi itu adalah panas yang mampu membakar habis dosa dari orang-orang yang berpuasa itu. Jadi saya kira itu, oleh sebab itu mengawali materi ini, kita menyiapkan diri baik fisik maupun mental kita menghadapi datangnya bulan Ramadan. Insya Allah tanggal 17 malam sudah tarawih ya. Baik, kita lanjut iman kepada hari akhir. Yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhiri. Wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir. Jadi hari akhir, tarjih menggunakan kata hari akhir, bukan kiamat, gitu ya, bukan kiamat. Nah, seringkali orang ya dianggap podo, kiamat hari akhir kemana gitu ya. Kiamat itu dari bahasa Arab, dari kata qoma yaqumu, qiyaman au qiyamatan. Artinya itu berdiri. Jadi kiamat itu bukan rusaknya alam, tidak, tapi hari berbangkitnya. Nah, kalau rusaknya alam itu ya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Nah, itu hari akhirnya itu di situ itu. Atau al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi kiamat itu bukan rusaknya alam, tapi setelah rusak itu kemudian manusia bangkit, dibangkitkan oleh Allah. Itu namanya kiamat. Qoma yakum. Meskipun di antara para pemikir itu ya ada juga yang tidak percaya itu ya, datangnya kiamat itu atau hari akhir itu ya memang persoalan iman ya. Ada tokoh nasional yang pernah bilang, ngapain kita kok percaya hidup sesudah mati, wong belum ada orang yang pernah meneliti ke sana kok. Ada orang tokoh nasional malah begitu ya itu memang soal pikiran manusia macam-macam. Ada pemikir namanya Edwin Hubble.
Edwin Hubble itu menemukan teori Big Bang gitu ya, ledakan besar. Dia tidak bicara tentang penciptaan alam, juga tidak bicara tentang kiamat, tidak. Tapi asal usul alam semesta. Jadi Edwin Hubble mengatakan bahwa alam semesta ini dulunya itu adalah gas yang kemudian meledak, ledakan besar. Nah, ledakan besar itu muncratnya ledakan itu kemana-mana, itu jadi bumi, matahari, bintang-bintang, termasuk yang kita tempati ini. Dan itu terus berkembang. Nah, matahari itu semakin lama semakin menjauh dari bumi, dan pada akhirnya nanti itu jauh benar. Dan matahari itu lama-kelamaan akan kehabisan apa Pak Vivi, kehabisan energi, nah, energi panas. Umur matahari sekarang ini adalah 3,8 miliar tahun. Nah, iki pikirannya wong. Nah, setiap hari panasnya matahari itu kurang. Nah, itu nanti akan betul-betul habis. Itu masih butuh 10 miliar tahun lagi. Jadi saya suwe, kiamat saya suwe. Pak dokter seneng aja saya suwe. Nah, ketika betul-betul habis, maka bumi ini akan membeku, tidak ada kehidupan. Nah, setelah itu terjadi ledakan yang lebih dahsyat. Itu yang oleh Edwin Hubble itu dianggap ledakan yang selesai. Meskipun dia tidak secara tersurat kiamat, tetapi secara tersirat bisa dipahami, itulah hari akhir dunia ini. Tetapi bagi kita tidak ada masalah itu pendapat orang. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi seperti itu hari akhir itu. Tapi ada lagi teori Big Bang yang lebih kemudian itu Big Run atau Big apa itu. Itu malah secara terus terang bahwa dunia ini akan terus berjalan. Ada ledakan, habis itu muncul lagi, ledakan lagi, muncul lagi, terus. Jadi tidak ada kiamat, itu tidak ada. Terus saja ini. Memang hidup ini terus, tidak akan ada akhirnya. Semacam-macam. Wa mastamala alaihi min kharabi hadhil awalim wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatara minal ba'thi. Dan apa-apa yang akan terjadi setelah itu, setelah hari akhir itu gitu ya. Dari rusaknya alam dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir minal ba'thi, dari kebangkitan, wan nasr, dan nasr, kumpul padang mahsyar, wal hisab, dan perhitungan, wal jaza, dan balasan, wal jaza, dan balasan. Jadi ada peristiwa-peristiwa setelah akhir alam itu, setelah rusaknya alam itu, ya, diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, nanti di belakang itu komplit dalilnya. Jadi hari kebangkitan, yaitu qiyamah itu sendiri, kemudian hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar, wal hisab, perhitungan, wal jaza, dan balasan. Fayaqdillahu bainahum, maka Allah memutuskan di antara mereka.
Faminhum, maka di antara mereka itu mayyadkhulun nar khalidan fiha. Ada di antara manusia ini yang masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Wala yakhruju minha, dan tidak akan keluar lagi. Wes masuk neraka ya wes terus. Siapa itu? Wahumul kafiruna wal musyriku, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka ya sudah masuk neraka selamanya. Wa minhum, itu nanti dalilnya dalil nomor 58. Wa minhum, di antara mereka juga ada mayyadkhulu fiha, ada orang yang masuk neraka. Tsumma yakhruju minha, kemudian keluar dari neraka. Jadi dicop di sini terus diangkat lagi. Kira-kira begitu. Jadi rasanya panas. Wahumul mu'minunal asun, yaitu orang-orang yang beriman tapi suka maksiat. Yang susah itu definisi maksiat ini. Oh boy. Maksiat itu kan kata asalnya itu melanggar aturan, maksiat. Dosen bolos itu termasuk maksiat apa enggak? Atau tendik bolos itu iya. Nah gitu. Wa minhum mayadkhulul jannata fayakhludu wa humul mu'minuna shadiqun. Dan di antara mereka ada yang masuk surga dan kekal di dalamnya. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman as-shadiqun, yang benar-benar imannya itu. Nah, ini mendefinisikan iman yang benar ini ya memang susah ya, ya temenan lah. Jadi seperti itu. Baik, jadi saya kira itu iman kepada hari akhir. Kita teruskan dengan al-imanu bil qada'i wal qadari. Terakhir ini rukun iman ini. Iman kepada qada dan qadar. Yajibu alaina an nu'mina bi annallaha khalaqa kulla syai'in. Wajib bagi kita untuk beriman bahwa sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa amara wa naha, Allah itu maha memerintah, mencegah, melarang. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itu ayat itu. Nanti dilihat dalilnya 63. Wa anna Allah qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalqi yusarriful kainat ala muqtada ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Nah ini. Dan sesungguhnya Allah telah menetapkan segala sesuatu sebelum ditetapkannya dan dirincinya al-kainat. Al-kainat itu apa? Segala sesuatu ya. Al-kaun ala muqtada ilmihi, sesuai dengan ketentuan ilmunya, wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi, kehendak Allah, hikmahnya ya, karena Allah punya otoritas penuh. Wal af'alus shadiratu anil ibadi kulluha bi qada'illah wa qadarihi, dan perbuatan dari seorang hamba kulluha semuanya bi qada'illah wa qadarihi, itu adalah karena ketentuan dan kuasanya Allah. Walaisa lil ibadi illa al ikhtiyar, manusia tidak ada lain, tugasnya hanyalah ikhtiar.
Berarti ini semi-semi Qadariyah gitu ya kira-kira. Meskipun tidak Jabariyah itu. Fatakdiru, adapun takdir minallahi dari Allah, wal kasbu dan perbuatan minal ibad dari manusia, faharakatul abdi bi'tibari nisbatiha ila kudratihi tusamma kasban lahu. Jadi perbuatan manusia itu dilihat dari perbuatannya, maka dia adalah hasil perbuatan manusia itu sendiri. Wa bi'tibari nisbatiha ila kudratillah khalqan. Adapun dilihat dari segi kekuasaan Allah, perbuatan manusia ini diciptakan oleh Allah. Jadi jangan merasa kemudian saya mampu lebih dari Allah. Nah, biasanya orang-orang Qadariyah seperti itu. Jadi ini berarti tarjih ini dalam masalah takdir ini ya, dia tidak memihak Jabariyah juga tidak Qadariyah. Saya tuh ingat Ustadz Abdurrahim Nur, ada yang masih kenal ya, mantan ketua BWN Jawa Timur. Ketika menjelaskan takdir ini, inna kulla shay'in khalaqahu biqadar, gitu ya. Jadi takdir itu sebenarnya adalah hasil dari qadar-qadar yang ada. Waktu itu saya suka sekali mendengar beliau itu di banyak kesempatan. Jadi setiap sesuatu itu punya qadar. Qadar itu kadar, ukuran. Jadi kalau ukuran ditambah ukuran, itu hasilnya adalah takdir. Qadar, takdir. Kalau qadarnya baik, menggunakan plus, qadar plus, hasilnya takdir plus. Tapi kalau qadarnya jelek, hasilnya jelek. Jadi waktu itu sepertinya nengono takdir kena didolei ternyata. Jadi seorang dosen aktif perkuliahan, ngajar, pengabdian masyarakat, kinerja dosen bagus, nulis jurnal, apalagi disiplin. Oh ini kan plus. Hasilnya, takdirnya ya masuk BKD. Iya. Gitu. Iya. Nek males nulis, bolosan, gak iso BKD. Ini di antara dosen kita ada yang kandidat doktor. Ini Ustadz Fajar dan Ruhul Amin. Ini mudah-mudahan juga menggunakan ini gitu ya. Kemampuan ada, waktu ada, bersungguh-sungguh, disiplin. Nah, dan komunikasi dengan promotor itu harus bagus. Maka nantinya jadi doktor betulan. Nah, gitu. Jadi saya cocok menggunakan hitung-hitungan takdir itu seperti itu. Jadi meskipun takdir itu wes nunggu sajalah, tidak usah kita usaha. Nek takdirnya api ya api, tidak bisa seperti itu. Karena di sini walaisa lil ibadi illal ikhtiyar. Kita tidak bisa ngungguli Allah, tidak bisa bersikap seperti Allah, tidak bisa. Tugas kita hanya ikhtiar. Makanya kita berdoa itu selalu mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah itu ya. Taufik itu cocok cita-cita kita dengan keinginan Allah, itu taufik namanya. Jadi fatakdiru minallah wal kasbu minal ibad fa kharaqatul abdi bi itibari nisbatiha ila qudrati itu sama kasban wa bi itibari nisbatiha ila qudratillahi khalqan. Wal abdu yatasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizqi wa ghairihi.
Jadi hamba kita sebagai manusia ya tasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bi. Kita hanya mampu menerima, memanfaatkan, mengolah gitu ya, apa yang diberikan oleh Allah minar rizki wa ghairi, dari rizki dan lain-lainnya. Oke. Nah, catatan akhirnya khotimah. Hadhihi ya usulul aqaid as-sahihah. Ini adalah dasar-dasar akidah yang sahihah. Jadi tarjih itu menamai akidahnya itu akidah sahihah, akidah yang benar, ya, yang benar-benar menurut Allah dan Rasulullah. Warada bihal Quran was sunnah wa syahidat biha al-atharul mutawatiratu. Jadi berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan juga athar yang mutawatir. Famani takoda jami adzalika mukinan, barang siapa yang meyakini semuanya tadi itu mukinan dengan keyakinan bihi kana min ahlil haq, maka insya Allah dia termasuk dari ahlil haq, ahli kebenaran, was sunnah wa faraqa ahlal bid'ah wad dhalal, dan akan terhindar dari ahli bid'ah dan kesesatan. Fanas'alullah kamal yaqin wath-thabata fid dini lana wa likafatil muslimin innahu arhamur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi sudah selesai kita di bab pertama tentang kitabul iman ini. Jadi iman kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada kepada hari malaikat, pada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Oke. Jadi saya kira itu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke masalah ibadah. Tapi sebaiknya kita ada tanya jawab lah, barangkali ada yang perlu, tidak harus bertanya, bisa menambahi. Monggo. Gimana? Tidak ada? Meneng kabeh ya. Wis apal kabeh. Nggih. Terkait dengan takdir, ada orang yang tanya apakah takdir itu bisa dirubah? Takdir, apakah takdir itu bisa dirubah? Jangan angel kok ditakon. Apakah takdir itu bisa dirubah? Jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak. Saya minta lahir di mana itu tidak bisa. Yang punya rencana kan orang tua kita. Nah, itu tidak bisa. Tapi takdir yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Nur itu bisa diupayakan. Bisa diupayakan. Jadi takdir nisbi. Jadi artinya saya ingin mendapatkan takdir yang baik, maka qadar-qadar yang saya kumpulkan harus baik. Tapi ada takdir yang memang di luar itu, tidak bisa. Saya minta lahir di mana, tidak bisa. Saya minta mati di mana. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya ilmu Allah yang mengetahui tentang as-sa'ah, hari kiamat.
wa yunazzilul ghaitha, turunnya hujan. Jadi manusia bisa memprediksi, tapi betul-betul terjadi apa enggak itu Allah. Wa apalagi wa yunazzilul ghaitha minas sama wa yunazzilul ghaitha wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang akan saya lakukan besok, kita bisa merencanakan, tapi betul-betul besok itu terjadi apa enggak, itu kita tidak tahu, itu Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan di mana kamu akan mati, di mana. Jadi banyak orang yang pergi haji kepingin mati di sana, akhirnya sampai mulai seurip aja. Nah gitu. Jadi nah itu hanya milik Allah. Tapi ada yang di luar itu, kalau kita bisa mengupayakan dengan baik dengan qadar-qadar yang baik tadi, maka insya Allah itu bisa mengubah apa yang. Jadi kadang-kala orang kan melihat, wong ini mosok lulus ndelok potongane membeli kaya ngene itu. Jangan dikira bahwa dia membeli tapi tegas. Baik, jadi saya kira itu kajian kita pada siang hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.